sengketa ini. Mungkin Bapak boleh tadi kenapa diberhentikan dari jabatan sebagai pemimpin? Ya, silakan. Jadi di waktu itu memang kami melihat beberapa sikap dan tindakan beliau ini tidak mencerminkan pribadi seorang muslim lagi. Ada banyak apa dibuat terutama dalam soal pengelolaan keuangan yayasan. Banyak yang sepatutnya masuk ke dalam rekening ataupun yayasan punya kan keuangan yayasan, tapi dialihkan ke rekening pribadi beliau. Dan ini sudah diberi inilah, kita sindir-sindir, singgung kan untuk menegur, tapi memang seperti nggak diterima, nggak diambil berat lah oleh pribadi beliau. Akhirnya ya berulang dan makin lama makin besar lah. Akhirnya dan ada lagi sikap-sikap lain yang memang kurang baik lah dalam berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya kami mengambil keputusan tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi pimpinan yayasan gitu. Maka kami pun membuat inilah perbincangan dan keputusan beliau dikeluarkan. dana pribadi yang masuk ke rekening beliau itu berapa Pak? Diketahui nggak? Itu ya mungkin di atas 2-3 M juga lah waktu itu ya. Itu berawal dari tahun berapa kecurigaan di rumah? Mulai itu tahun sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an 99. Awal mulanya beliau menjadi pimpinan di Ponpes, seperti apa? Kenal dengan beliau ini seperti apa? Tiba-tiba jadi ketua Oh ya, awalnya beliau kan mahasiswa di UI ya, sebagai mahasiswa UI, dan kita pun sering mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah di kampus UI, dan beliau termasuk salah seorang yang hadir di situ dan merespon dengan baiklah dan memberi kerjasama dalam hal dakwah di kampus gitu. Akhirnya oleh karena sikapnya yang seperti itu, maka pihak pimpinan pun melihat ada potensi untuk diberikan peluang untuk menjadi kepimpinan dalam yayasan. Dan alhamdulillah. Artinya pada saat itu mungkin beliau dianggap cakap ya, pada saat itu sebelum menjadi pimpinan, sebelum diangkat menjadi pimpinan, dianggap qualified pada saat itu untuk dijadikan sebagai pimpinan yayasan. Tidak kelihatan setelah berubahnya itu dari tahun berapa? Tadi kan sudah disampaikan itu sekitar tahun 2000-an. Karena beliau kan diberhentikan itu tahun 2003 tadi. Bang, menegaskan nama pondok pesantrennya apa sih? Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Bang, sampai sejauh ini kasusnya bergulir seperti apa, Bang? Ya, kasusnya hari ini nanti sidang selanjutnya ini kan masuk kepada sidang keempat. Udah sidang? Sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu sidang keempat, nanti masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Karena sidang upaya mediasi sudah dianggap gagal oleh hakim mediator karena beliau tidak pernah datang sebanyak 2 kali dipanggil oleh pengadilan secara patut, beliau tidak datang. Dan pada saat tanggal 7 itu, 7 Maret yang lalu, hakim mediator mengatakan bahwa beliau tidak beritikat baik. Padahal posisi beliau sebagai penggugat, tapi beliau tidak pernah hadir. Nah, berarti sampai sejauh ini apa yang diinginkan oleh pihak pesantren? Ya tentu pihak yayasan menginginkan agar supaya yang pertama supaya mereka ini berdamai saja. Adapun tuntutan poin perdamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan akibat adanya polemik ini, sengketa kepemilikan tanah ini, akan diganti oleh pihak yayasan. Nah, nama di dalam sertifikat hak milik itu kan nama beliau. Nah, hendaknya beliau kembali mengembalikan pada saat persis seperti yang dilakukan pada tahun 2005.
dengan nama yayasan berarti. Boleh, yang penting Dikembalikan. bukan nama beliau, kembali kepada yayasan. Nanti yayasan terserah mau nunjuk siapa, apakah beliau Haji Saifullah ataukah beliau Tuan Amal Indrawan. Bang, Ini sudah pernah sekedar dibicarakan meluruskan kepada Bang, boleh Bang? Bapak? Ini kerugiannya di yayasan mencapai 2,6 M. 2,6 atau 28 M. Nilai tanah itu ditaksir berdasarkan nilai NJOP yang ada di Pekanbaru itu senilai kurang lebih 26 miliar. Nah, kalau bicara kerugian, tentu yayasan sampai hari ini tidak bisa mengembangkan lebih jauh unit-unit usahanya. Karena di atas tanah tersebut kan sudah ada pondok pesantren, sudah ada perbengkelan, sudah ada klinik kesehatan, dan sudah ada juga masjid dan banyak bangunan lainnya. Nah, kendalanya apa? Kenapa yayasan ingin meminta kembali itu supaya proses perizinan untuk membuat unit-unit usaha di tanah tersebut bisa berjalan dengan semestinya, begitu. Luas tanahnya berapa sih Bang itu yang 2,6 M? Berapa? 26 M. Kurang lebih 1,9 hektar. Kasus ini sudah dibicarakan ke Atta Halilintar juga Bang sebelumnya? Keluarga. Saya kira beliau tidak berkompeten dalam hal ini ya. Beliau kan bukan pihak, beliau kan anak dari penggugat. Jadi tapi kalau kepada penggugat langsung yaitu Halilintar, saudara Halilintar, sudah beberapa kali dicoba membangun komunikasi karena bagaimanapun tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipungkirin bahwa beliau itu dibesarkan oleh yayasan. Dibesarkan artinya pernah bernaung di dalam yayasan, bergabung dalam yayasan, menimba ilmu dan seterusnya di yayasan. Ya artinya sudah ada hubungan emosional yang cukup lama terbangun dengan yayasan gitu. Terakhir komunikasi dengan beliau kapan? Kapan terakhir komunikasi? Tahun 2009. Ya, Apa ya yang dikomunikasikan apa Bang? Jadi kita ingin berbaik-baik, minta supaya yang tahun 2005 itu dibuat kembali, maksudnya begitu. Kita datangnya lagi ke rumah, tetapi sikapnya malah marah-marah dan pihak kami itu suruh keluar. Kalau tak keluar akan dipanggilkan satpam untuk mengeluarkan orang dari yayasan. Pak, ini kan udah hampir 20 tahun lebih. Ya. Kenapa baru ini lagi? Baru mencuat lagi berita atas sebelumnya? nah kembali teman-teman.